Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Alfiansa. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian seminar manajemen pemasaran yang berjudul Tingkat Prevensi, Kepuasan, dan Persepsi Risiko Masyarakat Banjarmasin terhadap Produk Hijau di Sektor Obat Tradisional secara Demografis. Yang pertama, saya akan menjelaskan grand marketing dan grand product. Grand produk hijau merupakan produk yang berwawasan lingkungan, tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungannya, tidak boros sumber daya, tidak menghasilkan sampah berlebihan, dan tidak melibatkan kekejaman pada binatang. Sedangkan grand marketing merupakan konsep pemasaran produk yang ramah lingkungan. Pemasar perlu memasarkan produk mereka melalui segmentasi pasar berbasis gender yang akan memberikan keuntungan dan peluang bagi bisnis mereka, sehingga kegiatan untuk lebih memahami konsumen hijau atau konsumen yang menggunakan produk hijau serta karakteristik yang sangat penting bagi pengembang produk hijau untuk mengembangkan target, strategi, dan segmentasi pasar. Berikutnya yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pemasaran adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkau dan digunakan sebagai suatu strategi untuk memahami struktur pasar. Berikutnya yaitu faktor yang dapat mempengaruhi minat beli grand product. Yang pertama yaitu faktor gender, yang kedua faktor usia, yang ketiga faktor jenis pekerjaan, yang keempat faktor tingkat pendapat, yang terakhir faktor tingkat pendidikan. Dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi pemasaran hijau, perusahaan harus mengaitkan hubungan antara perilaku konsumen, kegiatan pemasaran, dan lingkungan agar hal positif yang diterapkan oleh manajemen hijau. Berikutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk lebih mengembangkan produk obat tradisional dengan melakukan kegiatan segmentasi pasar secara demografis dengan mengukur tingkat prevensi, kepuasan, dan persepsi resiko masyarakat yang nantinya dapat digunakan oleh para pengembang produk untuk menyusun kebijakan pemasaran dan menentukan target pasar. Berikutnya lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Madia, Banjarmasin dengan waktu penelitian mulai dari Oktober tahun 2018 sampai dengan Maret tahun 2019. Berikutnya adalah tahap penelitian. Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan secara dengan flowchart berikut ini. Yang pertama yaitu merancang penelitian, menentukan populasi dan sampel, menentukan model penelitian, mendefinisikan variabel dan indikator, kuesioner, pilot studi atau revisi kuesioner, mengumpulkan data, menganalisis data, pengujian hipotesa dan hasil penelitian. Berikutnya variabel dan indikator penelitian. Variabel yang akan diamati dalam penelitian disajikan pada tabel 1 berikut ini, seperti di gambar. Yang berikutnya model hipotesis penelitian. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Model atau SEM sebagai berikut. Bisa saja dilihat di gambar. Berikutnya metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan sebaran responden yang berkaitan dengan jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendapat, dan produk obat tradisional yang pernah dibeli. Sedangkan metode deskriptif kuantitatif adalah dilakukan untuk mengetahui tingkat persepsi, tingkat kepuasan, dan persepsi risiko dengan menggunakan kuesioner model tertutup menggunakan skala Likert. Berikutnya kuesioner yang diberikan kepada sampel berisikan pertanyaan sesuai tabel 2, bisa dilihat di gambar berikut. Yang terakhir yaitu populasi teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Banjarmasin. Pengambilan sampel metode progressive sampling yaitu pengambilan sampel bertujuan di mana hanya elemen populasi yang pernah mengkonsumsi produk tradisional saja yang akan dijadikan sampel, dan jumlah minimum sampel didapat dengan menggunakan rumus Solvin sebagai berikut ini.
Menurut data dari BPS Banjarmasin, jumlah penduduk Banjarmasin hingga tahun 2017 mencapai 675.440 jiwa dengan proporsi populasi mengkonsumsi obat rasional adalah 10% dan tingkat kesalahan absolut yang dapat ditolerir adalah 5%. Maka besar sampel minimum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Ini bisa dilihat jumlah persepsinya adalah 138 sampel. Penelitian ini akan menggunakan jumlah sampel minimal 150 sampel sehingga telah memenuhi syarat jumlah sampel yang didapatkan dari perhitungan solvin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.